Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi menerangkan tentang materi miologi. Dan langsung saja kita masuk ke pengertian miologi. Miologi atau otot adalah sel-sel kontraktil pada tubuh yang merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot adalah kumpulan sel-sel otot yang mengandung struktur protein kontraktil yang disebut miofibril. Miofibril dirangsang oleh sistem saraf untuk berkontraksi atau memendek. Untuk menimbulkan gerakan, kekuatan yang dihasilkan oleh pemendekan miofibril ditransmisikan ke jaringan ikat sekitarnya yang disebut miofaskia. Gaya ini yang mendorong gerakan internal dan eksternal manusia. Berdasarkan cara kerja, ada dua macam otot, yaitu yang pertama ada otot polos, yaitu otot yang bekerja di luar kesadaran kita seperti kerja otot-otot jantung. Yang kedua, otot seran lintang adalah otot yang bekerja di bawah kontrol kesadaran kita. Gerakan aktif anggota tubuh dilakukan oleh otot seran lintang, yaitu dengan adanya ujung-ujung otot yang bergerak saling mendekati dan menjauhi. Berdasarkan bentuknya, otot dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada otot pipih, bentuknya pipih, gepeng, dan datar. Yang kedua ada otot kipas, bentuknya melebar seperti kipas. Yang terakhir ada otot fusiform, bentuknya seperti bendel yang mempunyai dua ujung. Berdasarkan jalannya serabut, otot dibagi menjadi 4. Yang pertama ada otot paralel, otot yang arah serabutnya saling sejajar. Yang kedua, ada otot kipas, otot yang arah serabutnya pada satu ujung menyatu dan ujung yang lain menyebar. Otot penatus, otot yang arah serabutnya seperti serat daun pada umumnya. Yang terakhir, otot melingkar, otot yang arah serabutnya melingkar. Banyaknya sendi yang dilewati. Yang pertama ada otot monoartikulari, yaitu otot yang melewati satu sendi. Yang kedua, otot poliartikulari, yaitu otot yang melewati lebih dari satu sendi. Tempat perlekatan otot. Tempat perlekatan otot ada dua, yaitu origo, tempat perlekatan otot yang relatif kurang bergerak. Yang kedua, insertio, yaitu tempat perlekatan otot yang relatif bergerak. Bagian otot yang melekat pada origo, yaitu caput. Bagian tengah, yaitu perut otot. Bagian yang melekat pada insertio, cauda. Sifat-sifat fisiologi otot. Yang pertama, excitability, yaitu sifat mampu menerima rangsang. Yang kedua, contractility, sifat mampu memendek atau mengkerut. Contractivity, sifat mampu meneruskan rangsang ke seluruh sel otot. Elasticity, sifat mampu kembali ke ukuran semula setelah terjadi penguluran. Yang terakhir ada extensibility, sifat dapat diulur tanpa rusak. Penamaan otot berdasar jumlah origo, bicep, tricep, dan quadricep, yang menunjukkan tempat menempel origo masing-masing berjumlah 2, 3, atau 4. Letak origo atau insersio otot sternocleidomastoideus dinamakan sternum atau tulang dada, dan clavicula atau tulang kelangkang sebagai origonya, dan taju mastoid pada tulang temporal sebagai tempat insersionya. Lokasi origo atau insersionya, nama otot dapat menunjukkan tulang daerah tubuh terdekat. Sebagai contoh, otot temporalis menutupi tulang temporal. Bentuk otot deltoid berbentuk segitiga. Trapezius yang berbentuk segi 4 dan kedua sisinya sejalan. Yang ketiga, serratus, bentuknya bergerigi. Rhomboideus mayor yang bentuknya jajaran jenjang, memiliki nama yang menunjukkan bentuknya. Ukuran maksimus yaitu terbesar, minimus
yaitu terkecil, longus, yaitu terpanjang, dan brevis, yang artinya terpendek. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.